Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizkawati, guru SMP Negeri 3 Padang Panjang. Di sini saya akan membagikan praktek baik pembelajaran dan penilaian dengan penguatan literasi dan numerasi menggunakan Chromebook pada SMP Negeri 3 Padang Panjang. Kemampuan literasi digital sangat penting untuk dikuasai oleh peserta didik. Dan tentunya ini akan menunjang juga dalam proses asesmen penilaian yang tentunya berbasis komputer. Yuk kita saksikan video yang berisi praktik baik pembelajaran dan penilaian yang menguatkan literasi dan numerasi pada SMP Negeri 3 Padang Panjang menggunakan media Chromebook. Duduk siap. Cermat gerak. Tegak gerak. Berdoa mulai. Apakah hari ini ada teman Anda yang hadir? Siapa yang hadir hari ini? Siapa yang hadir? Purwa benar ya? Ada suratnya? Berarti hanya satu orang hadir ya? Nah, biar Anda fokus belajarnya, Ibu punya sebuah ice breaking atau permainan yang nanti mampu meningkatkan kefokusan kalian dalam belajar. Nah, Ibu tampilkan di depan. Sekarang Anda perhatikan ya. Ice breakingnya menyebutkan warnanya, bukan tulisannya. Silakan sebutkan secara sama-sama ya. Nah, mana semangatnya? Biru. Udah, berarti Alia yang salah. Silakan maju ke depan. Nah, berarti Alia kurang fokus tadi ya dalam menjawab warnanya. Nah, silakan.
jawab. Nah, Ibu punya sebuah pertanyaan untuk Alia. Kita mempunyai studi literasi. Alia ada membaca karya teman di sana? Ada, Bu. Ada. Nah, coba silakan sekarang Alia ambil karya tersebut ya. Bagian mana atau cerita mana yang menyentuh bagi Alia, atau ada sebuah setelah membaca timbul motivasi dan inspirasi dari Alia? Adakah di sana? Ada, Bu. Cerpen dari Radit Mahardika. Kalau Ibu boleh tahu apa judul cerpennya itu? Judul cerpennya pentingnya kejujuran, Bu. Pentingnya kejujuran. Udah. Mungkin antara Anda juga sudah ada yang membaca cerpen karya teman Anda ini. Dan Ibu ingin bertanya, apa hikmah yang dapat diambil dari cerpen tersebut? Hikmah dari cerpen tersebut adalah pentingnya sebuah kejujuran. Punya sebuah kejujuran. Udah, terima kasih. Silakan sekarang Alia duduk. Dan pada materi sebelumnya kita belajar apa? Teks apa yang kita pelajari? Teks tanggapan. Ya, nah sekali teks tanggapan. Dan sekarang kita akan masuk kepada materi selanjutnya. Kita akan mempelajari sebuah teks yang cocok sekali untuk Ananda. Terutama sekarang Ananda sudah kelas 9. Yang mana Ananda membutuhkan motivasi. Dan sekarang kita akan mempelajari tentang teks tersebut. Ada yang tahu apa nama teksnya? Ada yang tahu? Nama teksnya apa? Ada. Teks cerita inspiratif. Nah, pada materi teks cerita inspiratif kita kesempatan kali ini, kita akan berkolaborasi dengan Chromebook. Dan Ananda bisa mengakses di Chromebook menggunakan akun belajar yang sudah Ananda miliki. Dan nantinya akan Ibu berikan sebuah materi, nanti akan Ibu kirimkan di sana. Dan kita akan bekerja sama menggunakan Chromebooknya. Dan di sini kita memanfaatkan Chromebook dalam penguatan literasi dan numerasi digital nantinya ya. Nah, apakah Ananda pernah membaca sebuah buku atau menonton sebuah film? Dan setelah membaca atau menonton film itu, Ananda menjadi terinspirasi atau termotivasi. Apakah ada di sini? Ada, Bu. Ada. Siapa yang ada? Silakan tunjuk tangan. Saya, Bu. Ya. Sekarang Radit. Ya, Bu. Radit, coba sebutkan sebuah buku atau film yang Radit baca. Apa motivasi yang Radit dapat dari buku tersebut? Buku Malik Gundam. Jadi inspirasinya kita tidak boleh melawan pada orang tua dan tidak boleh durhaka padanya. Ya, bagus sekali. Radit tadi telah mencontohkan salah satu inspirasi atau motivasi yang dia dapat setelah membaca sebuah buku fiksi, yaitu cerita Malik Gundam, yaitu bagaimana kita tidak boleh durhaka kepada orang tua. Jadi setelah itu Radit punya inspirasi tidak boleh durhaka sama orang tua. Jadi teks cerita inspiratif itu yaitu sebuah ragam teks narasi yang menjelaskan suatu peristiwa, dan di dalamnya ada cara tokoh menyelesaikan masalah yang membuat orang termotivasi, terinspirasi sehingga melakukan hal yang sama. Tadi Radit sudah mencontohkan, dia mencontohkan setelah membaca sebuah buku mengenai Malik Gundam, ada motivasi dan inspirasi yang dapat, yaitu tidak durhaka kepada orang tua. Jadi itu sudah masuk ke dalam teks cerita inspiratif. Dan tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu nantinya Ananda akan mampu memahami apa isi atau maksud dari sebuah teks cerita inspiratif. Nah, sekarang Ibu punya sebuah video yang berisi motivasi dan inspirasi. Nah, sekarang Ananda buka ini ya. Video motivasi judulnya Video Motivasi Indahnya Berbagi. Silakan dicari di YouTube. Sudah ketemu semuanya? Video ini yang ada tampilan orang Cina ini.เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน Nah,
เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Nah, setelah Ananda menonton sebuah video motivasi tadi, Ibu ingin bertanya mengenai apa isi dalam video tersebut. Nah, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu bagaimana karakter tokoh dalam cerita atau pada film tersebut, bagaimana karakternya? Suka memberi, Apa lagi? suka menolong orang lain, Apa lagi? Simpati kepada orang lain, ya bagus sekali. Itu Saling karakter peduli. dari tokohnya ya. Ya, itu merupakan karakter tokohnya. Jadi dalam sebuah video tadi ada di dalamnya rasa simpati, ada kepedulian. Dan itu namanya teks cerita inspiratif ini. Ada inspirasi terdapat dalam sebuah video maupun cerita yang kita baca. Nah, setelah Ananda menonton video tadi, ada nggak termotivasi atau terinspirasi? Ada? Ada? Nah, apa inspirasi yang dapat tadi? memotivasi diri kita untuk selalu menolong dan membantu orang yang membutuhkan. Berdasarkan video motivasi yang Ananda tonton tadi, siapa yang bisa menuliskan apa hikmah atau inspirasi yang bisa kita ambil dari video itu? Silakan, Ibu akan meminta 4 orang dari Ananda. Silakan, siapa yang bersedia? Ibu. Ya, Alia, Sakina, siapa? Aulia, Fikri. Ya, silakan bergantian ke depan, Sakina, Ibu. Nah, silakan duduk kembali. Yang kedua, Alia, silakan tulis hikmah dari video tadi di depan. Tagaan ini semua tagaan. Ini sebelum.
kembali. Nah, sekarang kita lihat jawaban dari teman-teman Anda semuanya. Isi atau hikmah yang dapat diambil dari sebuah film motivasi yang telah kalian tonton tadi di YouTube. Dan pertama, ada yang membuat memotivasi kita dalam rasa peduli terhadap sesama. Benarkah ini isinya? Nah, Ya, di sini ada rasa peduli. Ya, coba kita lihat nomor 2. Dunia akan lebih indah jika diisi oleh orang-orang yang suka berbagi. Jadi apa intinya di sini ada? saling berbagi. Ya, saling berbagi. Suka berbagi. Nah, kita coba lihat nomor 3. Dengan berbagi kita tidak akan dirugikan, justru akan menghadirkan kebahagiaan bagi orang lain dan diri sendiri. Benarkah ini? Benar. Ya. Jadi intinya akan berbagi atau menolong orang lain. Nomor 4, coba kita lihat. Yang dibuat oleh Aulia memotivasi diri kita untuk selalu menolong atau membantu orang. Benarkah ini? Benar. Nah, intinya apa di sini? Untuk selalu menolong atau membantu Ya. orang yang membutuhkan. Jadi, dari sebuah video motivasi yang Anda tonton atau cerita inspiratif tadi, ada sebuah inti atau isinya apa? Apa hikmah yang dapat kita simpulkan dari sebuah cerita tadi? Ayo, kita simpulkan semuanya jadi apa? Jadi kita memiliki rasa peduli, Ya, rasa peduli, apa lagi? rasa berbagi. Berbagi, jadi intinya adalah menolong orang lain. Nah, inilah dimaksud dengan teks cerita inspiratif. Ada yang kita temukan di dalamnya sebuah tokoh yang berbagi atau menolong orang lain? Ibu. Adakah? Adakah kita temukan di dalamnya tokoh yang membantu orang yang sedang kesulitan? Ibu. Ya, di sanalah teks cerita inspiratif ini yang berisi suatu masalah dan bagaimana cara tokoh menyelesaikan masalah sehingga menimbulkan motivasi atau inspirasi yang sama bagi kita yang membaca atau menontonnya. Nah, sampai di sini ada yang belum paham atau ingin bertanya, silakan. Ada yang kurang paham mengenai materi teks cerita inspiratif ini tentang isi dari sebuah cerita? Silakan bertanya jika ada yang belum mengerti. Ada? Sudah paham? Nah, kalau anak-anak sudah paham, Ibu akan melakukan sebuah evaluasi melalui game quiz dengan aplikasi Kahoot yang nanti kita akan berkolaborasi dengan perompukan Anda. Dan silakan login dengan akun belajar tadi.
Udah, soal ini. Nah, yang ini benar semuanya. Tidak ada yang salah menjawab. Siapakah posisinya? Podiumnya kita lihat. Juara 3 siapakah? Alia. Yang itu tepuk tangan dulu Alia. Juara 2 Sakina. Dan juara 1 siapakah? Inilah pemenang dari teks cerita inspiratif pada kesempatan kali ini ya. Nah, dari materi yang sudah dijelaskan tadi dan dari latihan yang sudah kita kerjakan mengenai teks cerita inspiratif, dan sekarang saatnya kita menyimpulkan siapa anak-anak yang bisa menyimpulkan dari pengertian sendiri dari teks cerita inspiratif tersebut. Silakan siapa yang bisa? Ya, silakan yang pertama. Nah, sekarang coba Farah, coba simpulkan apa pengertian dari teks cerita inspiratif tadi. Silakan jawab. Teks yang mengisahkan suatu peristiwa yang berisi suatu permasalahan dan cara tokoh menyelesaikan permasalahan tersebut yang menginspirasi. Nah, bagus sekali. Lalu yang kedua, Rizky, sekarang simpulkan dari teks cerita inspiratif itu apa? Teks yang mengisahkan suatu peristiwa yang berisi suatu permasalahan dan cara tokoh menyelesaikan permasalahan tersebut. Ya, bagus. Lanjut, kita lanjut. Coba simpulkan apa materi tadi? Teks inspiratif adalah teks yang mengisahkan suatu peristiwa yang berisi suatu permasalahan dan cara menyelesaikannya yang dapat menginspirasi seseorang. Ya, bagus sekali. Nah, berdasarkan kesimpulan dari teman-teman tadi, dapat kita ambil atau tarik intinya yaitu bahwasanya teks cerita inspiratif merupakan sebuah ragam teks narasi yang berisi suatu permasalahan dan cara tokoh memecahkan masalah, sehingga di sana ada motivasi atau inspirasi yang dapat kita ambil. Sampai di sini sudah paham? Nah, untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini materi kita, dan untuk selanjutnya kita akan mempelajari teks cerita inspiratif juga, tetapi kita akan mempelajari bagaimana struktur serta kebahasaannya. Dan alhamdulillah materi kita hari ini sudah selesai, dan diikuti dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.